Halo, selamat malam sahabat keluarga. Selamat hari Selasa. Selamat berjumpa lagi dengan aku Alen dari Family First Indonesia. Sahabat keluarga, hari ini hari Selasa, as always kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oh ya, nama acara kita hari ini adalah Kepo, kreatif, edukatif, proaktif dan objektif selama masa pandemi ya, bersama dengan Family First Indonesia. Dan kita ngomongin tentang bagaimana membangun persahabatan dengan anak di masa pandemi ya. Dengan masa-masa seperti ini banyak banget yang istilahnya di rumah kemudian jadinya mati kutu, mati gaya ya, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, apalagi sama anak suka rebutan laptop, rebutan gadget. Yang satu pingin learn from home, ada yang pengen juga sambil nonton karena bosen, terus orang tuanya juga harus sambil bekerja. Nah, yang kayak gini-gini yang mungkin sering banget menimbulkan keributan. Apalagi kalau misalnya dari zaman-zaman dulu sebelum masa pandemi, orang tua dengan anak ternyata juga nggak akur. Artinya relasinya itu belum dibangun sebagai relasi yang bersahabat, tapi mungkin seperti relasi yang istilahnya relasi yang otoriter gitu ya, sehingga anak-anak sama orang tua juga tidak memiliki hubungan yang hangat, hubungan yang menyenangkan gitu ya. Orang tua mungkin dianggap anak sebagai sosok yang kayaknya jauh banget, yang beda banget. Nah, tapi gimana nih supaya kira-kira mungkin kalau dulunya belum bersahabat dengan anak, sekarang di masa pandemi justru bisa bersahabat dengan anak, bisa memperbaiki relasi dengan anak. Atau malah misalnya kalau dulu banget sudah sangat dekat ya dengan anak. Nah, sekarang di masa pandemi gimana supaya kedekatannya itu lebih terawat, lebih hangat lagi bersama dengan anak. Nah, karena itu pada malam hari ini kita sudah punya satu narasumber. Nah, itu aku mau langsung undang aja Bu Desi untuk bergabung bersama dengan kita semua. Nah, Bu Desi itu memang istilahnya punya satu passion di dunia anak. Nah, ini jadinya sahabat keluarga, kita tepat banget hari ini mau ngebahas tentang gimana sih supaya menjalin relasi dengan anak-anak. Soalnya gini Bu, untuk mengawali ya Bu Desi, sering banget ya orang tua tuh kan istilahnya apa ya, gengsi atau apa ya nyebutnya, untuk menjalin hubungan yang seperti teman gitu kan dengan anak gitu kan. Nah, anak juga akhirnya merasa dirinya apaan sih, kaku banget sih, gimana gitu kan. Nah, kalau menurut Bu Desi sendiri gimana Bu? Sebenarnya oke nggak sih Bu orang tua tuh menjalin relasi yang seperti bersahabat dengan anak? Ya, selamat malam juga dulu ya kepada Alen dan juga semua. Oke, kalau masalah orang tua yang kayak jaga jarak, jaim lah gitu lah ya Len ya. Sebetulnya sih kadang-kadang ada perlunya juga jaim dalam konteks begini, untuk anak-anak yang masih usianya perlu orang tua itu sebagai figur otoritas. Mungkin memang perlu juga orang tua menjaga postur lah kalau istilahnya ya. Jadi kalau terlalu dekat sampai sama sekali tidak ada batasan, resikonya nanti kan jadi bisa dalam tanda kutip anaknya jadi kurang ajar gitu. Tapi di sisi lain kalau terlalu kaku, terlalu jaim, ya akhirnya hubungannya nggak bisa karib gitu, nggak bisa deket sama anak-anak. Jadi menurut saya jadi orang tua itu perlu bisa menyeimbangkan lah antara menjadi orang tua yang fleksibel, betul, tergantung dari situasinya, apakah sedang memang lagi main, lagi family time. Kalau jaim kan aneh gitu, tapi kalau memang sedang saatnya perlu mendisiplin, perlu mengedukasi, ya mungkin perlu sedikit lebih menjaga posturnya sebagai figur yang otoritas bagi si anak gitu. Nah, kalau tadi Bu Desi sempat singgung tentang masalah ada saatnya harus pada usia-usia tertentu, ada nggak sih Bu batasannya? Artinya pada usia anak sekian sampai sekian orang tua sebaiknya menjadi full sebagai figur yang seperti apa, atau pada usia kapan sampai kapan baru anak-anak bisa mulai diajak berelasi seperti sahabat? Ya, kalau sikap bersahabat sebagai orang tua dari kecil, mulai dari nggak ada batasan usianya gitu. Bahkan ketika anak itu masih bayi sekalipun kita mau merangsang supaya si bayi ini nantinya
mau belajar untuk bicara gitu, senang untuk belajar untuk mengucap ya, perlu juga adanya stimulasi dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu yang utama tentunya orang tua, bagaimana supaya nanti kelak anak ini jangan jadi seperti tidak terpicu untuk mau belajar untuk mengucap sesuatu gitu, belajar bicara. Nah, jadi nada bicara yang ramah, yang bersahabat dengan anak itu tidak terbatas dengan usia anak saya kira. Tapi kalau untuk masalah seberapa kita perlu menjadi figur yang otoritas, yang tegas, yang lebih kepada bukan sahabat gitu, maksudnya lebih posisinya memang antara orang tua dengan anak nih. Menurut saya itu masih sebelum usia pra-remaja. Jadi dari usia dini sampai dengan sekitar 8-9 tahun masih perlu lebih besar porsinya orang tua itu sebagai figur otoritas. Tapi kalau sudah mulai memasuki masa pra-remaja, mulai umur 9, 10 dan seterusnya, apalagi sudah memasuki masa remaja, itu pola hubungannya sudah harus mesti shifting gitu ya, mengadakan perubahan sehingga sudah bukan lagi dianggap sebagai anak kecil yang cuma menerima perintah, larangan, suruhan gitu, tapi sudah mulai pendekat. Iya, tidak dan ditanya alasannya pokoknya harus begitu gitu, nggak boleh nanya alasan. Tapi kalau sudah mulai masuk pra-remaja dan remaja, apalagi sudah mau beranjak dewasa ya, kita perlu lebih pendekatannya, lebih hal-hal yang perlu bisa diterima oleh si anak secara logika gitu. Alasannya apa di balik ini? Motivasi orang tua melarang ini apa? Konsekuensinya apa kalau nekat juga kamu lakukan padahal sudah dikasih warning sama orang tua. Jadi lebih kepada memberi pemahaman gitu. Sampai dia atas keputusan, atas pertimbangannya sendiri, si anak nantinya akan bisa mengambil keputusan yang benar. Karena orang tua kan juga waktu bersama-sama dengan anak, semakin anaknya ini usianya bertambah, memasuki usia pra-remaja, remaja, bahkan dewasa, itu pastinya waktu untuk bersama-sama dengan orang tua semakin berkurang. Dia kan semakin banyak bergaul dengan teman-temannya, lebih banyak di sekolah, di kampus, dan udah nggak benar juga kalau kita sebagai orang tua kekepin terus gitu ya, kayak anak ayam yang diperomi oleh induknya, kan sudah bukan waktunya. Jadi perlu pendekatan yang berbeda ketika anak itu dekat. Dia bercerita bukan cuman karena merasa diinterogasi oleh orang tua. Karena kalau masih kecil kan mungkin ditanyakan, ini kenapa bekalnya nggak habis, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Tapi ketika sudah remaja dan seterusnya, harusnya tuh udah atas keinginan dia sendiri karena relasinya yang baik dengan orang tua, jadi merasa nyaman untuk curhat, untuk cerita. Bahkan mungkin sebelum orang tuanya menginterogasi dalam tanda kutip, si anak sudah. Iya betul, itu kan yang diharapkan dengan hubungan yang karib itu. Jadi kalau boleh aku summarize, kalau misalnya di usia masih kanak-kanak itu, relasi istilahnya ucapan-ucapan yang bersahabat, yang hangat memang perlu, tapi orang tua tetap perlu menjaga postur sebagai pihak yang memiliki otoritas, ya Bu ya. Betul. Ya. Ketika memasuki masa-masa pra-remaja, orang tua mesti lebih cair agar anak-anak bisa diberikan penjelasan tentang alasan logis tentang segala sesuatunya, supaya anak-anak tuh tidak istilahnya kita tuh nggak menganggap kayak anak-anak banget. Mereka kan biasanya umur segitu tuh kayak nggak terima dianggap anak-anak, tapi juga belum dewasa, ya kan? Masih tensi kalau dianggap anak-anak. Nah Bu, kalau gitu istilah bersahabat sendiri Bu untuk orang tua dengan anak, sebenarnya Bu Desi kalau boleh mengartikan persahabatan antara orang tua dengan anak itu seperti apa sih Bu? Kalau persahabatan yang umum ya, yang maksudnya dengan orang-orang sebaya gitu, biasanya kan saling timbal balik gitu. Jadi tidak ada yang hanya menerima terus kebaikan dari sahabatnya, perhatian dan sebagainya, tapi ada timbal balik, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli. Nah, kalau dengan anak mungkin kalau usianya masih kecil ya, makanya tadi saya berikan batasannya itu kurang lebih di usia pra-remaja. Kalau masih terlalu kecil,
memang tidak bisa disalahkan kalau anak itu masih lebih egois daripada yang anak yang sudah lebih besar gitu kan, pemahamannya, dunianya sekitar dirinya sendiri. Tapi kalau sudah mulai besar, kita bisa mulai pelan-pelan masuk bahwa kita juga bisa menanamkan empati sih, intinya bahwa bersahabat itu kita saling gitu. Jadi ketika anak kita mungkin pulang sekolah capek, orang tuanya menyapa, memberikan bantuan lah, atau kasih tahu itu di kulkas tadi ada jus misalnya gitu. Nah ketika anaknya masih kecil kan dia hanya menerima gitu. Nah ketika sudah mulai besar, kalau anak itu dilatih untuk berempati, mungkin dia bisa ngerti. Nah, contohnya kan di masa pandemi seperti ini, mungkin apalagi nih habis Lebaran gitu, mungkin yang biasanya ada jasa asisten rumah tangganya belum kembali, atau mungkin bahkan setelah pulang kampung tidak balik bekerja lagi untuk beberapa waktu ke depan gitu. Jadi kesibukan orang tua mungkin bertambah gitu. Nah, kalau memang anaknya sudah terlatih untuk punya empati sama orang tua, dan orang tuanya juga punya sikap bersahabat, saya kira anak-anak dengan rela hati, bahkan dengan semangat gitu, menawarkan bantuan. Ini Ma mau dibantuin apa gitu. Kalau saya, anak-anak saya sendiri sih seperti itu. Kalau mereka lihat saya lagi ngerjain, saya kan kebetulan kerja juga, dan ketika sudah waktunya makan, saya masih ada yang harus saya kerjakan belum selesai, ya mungkin mereka di satu sisi juga udah lapar, mereka nanya juga mau makan apa yang bisa dibantu, dan ujung-ujungnya biasanya mereka yang misalnya mereka yang kupas-kupasin, mereka yang nyiapin, jadi saya tinggal jadi kepala kokinya aja gitu lah. Nah, Bu, kalau gitu Bu, tadi kan istilahnya bahwa ada perubahan bahwa ketika masih kecil kan mungkin anak-anak lebih self-centered ya, mereka terpusat pada dirinya sendiri. Seiring bertambah usia, anak akan semakin mengerti ketika kita tanamkan empati. Nah, pertanyaannya Bu, sekarang gimana ya Bu caranya supaya kita bisa menanamkan empati dan rasa bersahabat itu Bu pada anak-anak kita? Cara-cara praktisnya seperti apa Bu? Cara-cara praktisnya bisa dimulai dari minta bantuan. Sebetulnya gini, membuat anak itu sadar bahwa ternyata bukan cuma dia doang yang butuh untuk dibantu, butuh untuk diperhatikan. Ya mungkin hal praktikalnya salah satunya ketika kita mengerjakan banyak hal sekaligus, dan si anak tuh lagi nganggur gitu, dan ada hal-hal yang kapasitas dia sudah cukup untuk bisa bantu gitu. Contohnya kalau pakai golok harus cincang sesuatu kan itu belum boleh lah ya, resikonya terlalu besar. Tapi ternyata kan ada pisau yang aman tuh, yang hanya di sela-selanya doang yang tajam gitu buat pengupas buah biasanya. Nah kalau untuk bantu-bantu mungkin bisa diminta tolong gitu. Boleh nggak tolong mama, ini mama banyak loh yang harus disiapin nih, kan kita mau makan nanti, dede mau makan juga kan, yuk ini bantu kupasin ya. Jadi hal-hal kecil yang sederhana yang dia sudah bisa lakukan, dan kita sebagai orang tua sudah yakin juga bahwa ini aman nih untuk dia kerjakan gitu. Dan contoh hal lain, sebagai orang tua ya kita memberi teladan juga. Contohnya ketika menemui ada teman, mungkin teman di lingkungan rumah atau teman mainnya dia lagi ngalamin sesuatu, misalnya lagi lari-lari, main sepeda atau apa jatuh, ya kan kita bisa membimbing gitu. Kasihan lu dia jatuh, yuk kita ke sana yuk dek, kita bantu berdiri. Hal-hal sederhana kayak gitu kita coba untuk mengenalkan yang namanya compassion. Jadi kalau empati itu kan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kesusahannya, penderitaannya gitu. Tapi kalau sudah menjadi sebuah tindakan nyata bahwa kita benar-benar turun tangan untuk membantu, itu adalah belas kasihan atau compassion ya. Jadi bukan hanya sampai sebatas ikut ngerasain, tapi juga mau bersedia untuk turun tangan untuk betul-betul membantu dalam tindakan nyata. Nah, ini penting nih. Tadi Ibu sempat jelaskan bahwa pertama kali ya misalnya jangan malu atau jangan segan untuk meminta bantuan gitu kan. Bahwa memang bukan cuma anak saja yang membutuhkan bantuan, tapi orang tua juga membutuhkan bantuan. Dan poin pentingnya lagi adalah bahwa itu adalah cara untuk melibatkan si anak ya Bu ya. Melibatkan anak dengan hal terkecil. Nah, jadi nih sahabat keluarga, jangan pernah ngerasa jaim ya meminta bantuan sama anak. Tapi ingat, ini aku garis bawahi dengan ucapannya Bu Desi bahwa
yang dibilang adalah meminta bantuan, bukan perintah. Ya, jadi ini totally different antara meminta bantuan, asking for help, dengan instruksi alias perintah. Ini kalau perintah biasanya memang pada banyak yang nolak ya kan, tapi kalau misalnya asking for help itu menunjukkan kerentanan kita, kelemahan kita, mungkin itulah yang akan menimbulkan empati di dalam diri si anak itu gitu. Dan juga menguatkan itu Len, status sahabat. Kalau kita dalam bentuk instruksi kan kayak atasan dengan bawahan nih, beda kasta istilahnya kan. Tapi kalau kita asking for help, itu kita menempatkan diri kita tuh sebagai sahabat. Betul, gitu. betul. Itu dia tadi, karena saling itu ya, bisa saling membantu, saling memberi, saling menerima begitu. Nah Bu, kalau misalnya dari segi aktivitas Bu, ini kan masa-masa pandemi, kita punya waktu yang banyak banget bersama dengan anak ya. Nah, gimana supaya misalnya kita dalam aktivitas kita bisa menjalin persahabatan dengan anak, bukan dengan asking for help, tapi activity yang bisa dilakukan bersama dengan anak. Gimana Bu? Activity itu justru ketika masa-masa harus stay at home ini ya, work juga work from home, learn from home, dan to be honest memang aktivitasnya kan berkurang dari yang biasa gitu dan beralih ke online. Jadi waktu-waktu yang biasanya harus perjalanan dari rumah ke kantor ditambah macet dan lain-lain itu kan sudah terpangkas gitu. Jadi meskipun mungkin kapasitas pekerjaannya tetap sama-sama banyaknya, tapi ada yang bisa diefisiensi. Nah, dengan efisiensi waktu ini, waktu kita bersama anak juga otomatis jadi banyak. Memang kesulitannya adalah kalau anak jadi merasa orang tua di rumah, apalagi anak yang masih sangat kecil ya, mungkin dia nganggapnya biasa kalau orang tua gue di rumah, gue bisa ajak main gitu. Tapi ya bisa disiasati dengan mungkin kita minta bantuan untuk bikin sign, contohnya misal pakai kertas buffalo atau karton gitu. Mama atau papa sedang bekerja, terus dijelasin nih anaknya suruh bantu hias, tempelin stiker ya, tempelin pita atau tali. Nah kalau tali ini lagi digantung, sign ini lagi digantung di depan ruang kerja kita atau di dekat meja komputer mungkin, ini tandanya papa mama jangan kamu ajak main dulu ya, memang ada di rumah, tapi kita bikin sama-sama ini. Dede ngerti ya kalau lagi dipasang tanda yang kamu bikin bareng sama mama papa ini berarti lagi serius nih, lagi kerja. Kayak Dede kalau lagi bikin PR kan, kalau diganggu-ganggu nanti PR-nya nggak selesai-selesai gitu. Jadi dengan bahasa yang mereka bisa pahami, kita jelaskan. Nah, kalau aktivitas yang lainnya ya mungkin di waktu ketika pekerjaannya sudah selesai, dengan sengaja ya intentionally bikin acara bareng yang memang bisa dikerjakan sama-sama gitu. Jadi sebagai contoh bikin cookies, kan itu kan cukup time consuming gitu kan. Mungkin orang tuanya bikin adonannya, udah digiling, tinggal dicetak macam-macam bentuk. Nah itu bisa diserahkan, didelegasikan kepada para bocah itu supaya mereka ada kerjaan dan juga kan memang dikerjakan sama-sama. Nanti udah selesai bilang ya, nanti kalau udah dicetak semua kita masukin oven contohnya gitu. Jadi dia juga merasa ada kontribusi, dia juga seneng ini ngerjain bareng-bareng sama orang tua gitu. Terus yang lagi ngetren di musim pandemi gini kan juga kayaknya kita semua mau lebih aware terhadap kesehatan gitu. Bisa juga itu kan jadi family time yang seru tuh, bersepeda bareng atau jalan pagi bareng. Iya, jemur bareng. Jadi kayak ikan asin ya. Iya, tiba-tiba begitu nanti masuk kerja semuanya gosong. Kayak habis jemur. Nah kalau misalnya Bu, ternyata sebelum masa pandemi aja nih relasinya udah kurang bagus nih Bu sama anak nih, belum bisa bersahabat. Nah ada nggak Bu tips-tips supaya pada masa-masa saat ini nih kita justru bisa menjadi momen-momen untuk memperbaiki relasi Bu? Biasanya relasi yang renggang itu kan karena anak-anak itu mengeja cinta atau kasih itu dengan waktu gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya children
apa spellingnya itu time gitu, time, bukan love, bukan love. Mereka mengeja love dengan time itu. Jadi karena jarang terkoneksi gitu, mungkin di rumah di dalam satu ruangan yang sama, bahkan duduk di satu sofa yang sama, cuman masing-masing punya aktivitas sendiri-sendiri, betul, khususnya ya dengan gadget. Kalau memang lagi waktunya mengerjakan tugas masing-masing, ya memang itu sedang waktunya lah ya, harus fokus sendiri-sendiri. Orang tua mungkin dengan laptopnya, anaknya dengan handphone atau dengan tab dan sebagainya, supaya assignment mereka yang dari sekolah dan juga tugas-tugas orang tua dari pekerjaan bisa dilaksanakan gitu, dikerjakan. Tapi kan itu tidak 24 jam sehari seperti itu gitu kan. Nah, ketika tugas-tugas itu sudah selesai, ada baiknya orang tua yang mengambil inisiatif dulu nih untuk membuka pembicaraan atau menetapkan aturan kapan waktu-waktunya no gadget time gitu. Contohnya kalau lagi makan bareng ya, supaya bisa sambil ngobrol, ada interaksi satu dengan yang lain sesama anggota keluarga, ya kita tetapkan sebuah aturan bahwa kalau lagi makan bareng di meja itu gadgetnya ditaruh di meja yang lain ya. Jadi bukan tanpa gadget dan mejanya juga, dan gadgetnya juga di meja makan gitu, nanti mudah terdistraksi juga. Ada bunyi notifikasi masuk apa, diintip-intip, dilihat-lihat gitu kan. Nah, jadi iya, keterusan akhirnya. Nah, jadi memang harus kalau memang relasinya awalnya sudah renggang, orang tua lah yang perlu berinisiatif dulu untuk coba bangun kedekatan, diajak ngobrol, ditanya mungkin tadi tugasnya susah nggak, atau hal-hal kecil yang seperti itu. Tapi intinya adalah bangun dulu komunikasinya, karena kan selama ini mungkin kurang deket ya, karena kurang komunikasi juga, kurang waktunya bareng-bareng. Gitu. Nah, jadi memang tadi kalau dibilang ini poin pentingnya dari Bu Desi adalah orang tua perlu jemput bola nih, jangan tengsin. Jadi orang tua lah yang istilahnya apa ya, membuka diri dulu, meluangkan waktu dulu bareng sama anak di masa-masa seperti ini, supaya anak juga lebih terbuka dengan orang tua. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, kita kali ini jatahnya cuma 30 menit soalnya nih. Tentang risiko kalau misalnya kita tidak memiliki relasi yang bersahabat dengan anak. Apa dampaknya pada masa depan? Pada masa depan atau pada masa pandemi nih, Alen? Pada masa pandemi dan masa depan deh, karena kan aku bersambung sampai 8 tahun kan. Gimana Bu? Ya, kalau pada masa pandemi ini ya hawa di rumah jadi panas gitu kan. Kalau memang tadinya kurang deket, tapi kan ketemunya juga mungkin hanya di waktu-waktu tertentu gitu, masing-masing sibuk aktivitas, orang tua juga keluar kerja, pulang sudah paling waktu yang tersisa cuma tinggal makan malam bersama, kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, udah waktunya istirahat, tidur. Tapi kalau masa seperti ini di mana semuanya stay at home, hubungannya nggak baik dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk lebih mengkaribkan hubungan, ya akhirnya kan ada istilahnya L7 tuh, Len. L7 itu lu lagi lu kan, kelihatan dia baru nambah. Biasanya kan L4, ini L4. Jadi 7 sekarang ya, karena pandemi jadi L7 karena stay at home kan. Dengan di rumah bersama-sama terus-terusan tapi relasinya nggak baik kan, pasti kurang, auranya nggak enak lah di dalam rumah gitu kan. Lebih baik ya sama-sama merendahkan hati, khususnya dari orang tua punya inisiatif supaya ada perbaikan gitu dalam hubungannya, dalam relasi, supaya semakin akrab, semakin dekat. Nah, kalau untuk masa depan, ya kita juga tahu bahwa sejak usia remaja ke atas itu memang porsinya anak-anak untuk lebih percaya kebutuhan dia untuk diterima di tengah lingkungan teman-teman sebaya itu sangat besar gitu, sudah melampaui daripada kebutuhan dia untuk merasa diterima di rumah. Jadi perlu sekali pada masa sebelum dia masuk ke fase itu, ketika dunianya masih di sekitar rumah dan mama papa, pada fase itulah kita membangun kedekatan, sehingga pada saat dia sudah harus meluncur lah istilahnya ke dunia luar sana, yang lebih banyak waktunya dihabiskan bersama teman-teman atau bersama lingkungan pergaulan yang lain, dia sudah punya fondasi yang baik dan juga sudah terbangun kedekatannya dengan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, sebagai contoh kasus bullying kan belakangan marak tuh,
kebanyakan yang sampai separah itu gitu kan, sampai memutuskan untuk bunuh diri kan biasanya mereka nggak tahu harus cerita kemana gitu. Jadi semua yang betul, yang sudah terpendam, udah bertumpuk-tumpuk, udah sampai membuat dia putus asa, depresi dan sebagainya, nggak tahu harus cerita kemana, dan sama orang tua, orang-orang rumah pun dia tidak punya kedekatan dan mungkin tidak ada rasa percaya juga gitu. Mungkin apakah dia pernah cerita lalu oleh mama papanya diceritain lagi kemana-mana gitu ke saudara-saudara, kan itu membuat anak juga jadi kehilangan trust gitu kepada kita sebagai orang tua. Betul. Nah, kalau misalnya Bu, ternyata memang kita udah berusaha banget kan menjalin relasi yang baik dengan anak, bersahabat dengan anak, tapi anaknya yang susah, gimana Bu? Susahnya dalam arti nggak mau gitu ya? Ya, atau tetap dianya yang menjaga jarak, dianya yang tidak mau terbuka, padahal kita, tadi kan istilahnya kita jemput bola ya, berinisiatif dan lain-lain. Yang kayak gitu gimana Bu? Mungkin perlu pendekatan yang berbeda. Nah, kita kan malam ini kan kepo nih, K-nya itu kan kreatif ya. Jadi sebagai orang tua perlu juga pakai cara-cara yang kreatif. Mungkin juga bahasanya dia, ini anak bukan orang verbal gitu. Jadi bukan tipe yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata lewat diucapkan seperti ini. Nah, coba cara kreatif dengan misalnya lewat chat gitu kan. Saya juga dulu punya temen sampai pacaran aja sama pacarnya duduk deketan tapi ngobrolnya pakai chatting gitu. Zaman dulu kan masih pakai BBM gitu kan. Ya ampun, lu udah di deketan satu meja begitu kok masih pakai. Oh, ternyata caranya mereka memang sama-sama pendiam sampai kayak gitu. Nah, mungkin juga anak-anak kan ada yang tipenya seperti itu atau mungkin introvert gitu. Jadi perlu pendekatan yang berbeda supaya ada kedekatan. Kita sebagai orang tua yang sudah pernah jadi anak-anak, yang sudah lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman, sebaiknya memang orang tua yang merendahkan diri untuk mencoba masuk ke dunianya mereka. Jadi mereka itu kan istilahnya belum nyampe nih, orang tua udah setinggi jerapah, dia baru setinggi sapi mungkin kan gitu. Jadi orang tua untuk dari leher panjangnya itu untuk membungkuk ke perspektifnya selevel dengan sapi kan lebih mudah gitu, daripada sapi yang disuruh harus sampai naik tangga atau manjat pohon sampai setinggi jerapah, itu kan nggak mungkin. Jadi perlu orang tua yang kreatif. Iya. Jadi memang istilahnya juga orang tua mesti berjiwa besar, terus mengenali karakter si anak. Apakah tipikalnya itu memang pendiam ya, artinya memang ada orang yang lebih suka berdiam ya Bu ya, memahami sendiri gitu kan, kalau nggak ditanya ya nggak ngomong gitu kan. Nah, ini mesti diketahui dulu oleh para orang tua. Nah, berbeda misalnya kalau misalnya karena ada hubungan yang sebelumnya kurang enak. Nah, tadi Bu Desi sudah sampaikan tuh hal-hal yang perlu kita lakukan. Masih sama juga bahwa orang tua lah yang perlu merendahkan diri untuk bisa mendekati si anak. Nah Bu, udah 30 menit kan, bener. Pesan-pesan dong Bu. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu, satu Bu, sorry Bu. Okay. Dari Ibu Lili Alia, anak-anak lebih banyak main HP, gimana ya? Gimana Bu? Kalau mainnya betul-betul main, ya cara menyiasatinya kita perlu menetapkan aturan. Misalnya dalam sehari, kalau anaknya misalnya baru usia 7 tahun, 8 tahun gitu ya, jangan dikasih dia pegang itu handphone dari terbit matahari sampai pada masuknya gitu kan. Kita tentukan aturan nih, misalnya dia butuh waktu 2-3 jam untuk ngerjain tugas sekolah. Oke, setelah tugas sekolah kamu masih boleh main 1 jam lagi ya Dek. Sesudah itu simpen, nanti sore boleh 1 jam lagi. Contohnya begitu. Karena kalau kita membiarkan anak-anak yang belum punya kapasitas yang cukup untuk membatasi, menetapkan aturan bagi dirinya sendiri apa yang baik buat dia, ya sama aja kita mencelakakan gitu. Padahal kan kita sebagai orang tua juga perlu punya otoritas yang, karena kita tahu yang terbaik, kita sudah lebih punya pemahaman dibandingkan dengan anak kita gitu. Jadi perlu orang tua yang menetapkan batasan tapi juga dijelaskan kenapa harus seperti itu, kenapa mama atau papa menerapkan aturan ini. Karena kalau kamu terlalu lama, ya kita jelasin lah secara sederhana gitu. Kamu ya entah matanya bisa capek, lehernya, atau bisa kecanduan, atau nanti kurang istirahat dan sebagainya. Ya. Jadi ada penjelasan ya Bu. Jadi ada alasan yang logis yang
kira-kira bisa dimengerti oleh anak bahwa itu sebenarnya untuk kebaikannya sendiri, bukan karena mamanya pelit atau karena apa gitu ya. Nah Bu, Iya. untuk pesan penutup Bu, untuk para followers kita yang saat ini sedang mendengarkan, gimana Bu cara untuk membangun persahabatan dengan anak terutama di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, untuk membangun persahabatan tadi sudah kita singgung bahwa pertama sebagai orang tua perlu kita yang lebih punya inisiatif, proaktif. Nah, kan kepo lah gitu kan, P-nya Iya, itu betul. proaktif, betul. Dari kitanya yang orang tua yang proaktif untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi, dan perlu kreatif juga untuk menemukan cara-cara gimana supaya waktu bersama ini menjadi waktu yang menarik gitu, bukan sesuatu yang kesannya jadi keharusan, jadi kayak ini sudah terjadwal jam segini sampai segini, waktu bersama dengan orang tua, dengan keluarga kan nggak enak. Tapi justru gimana dengan kekreatifan kita membuat waktu-waktu bersama itu malah jadi waktu yang seru gitu, yang dinanti-nantikan oleh si anak. Gitu. Nah, kemudian kedekatan itu ya penting dibangun sejak dari kecil, tapi dengan memperhatikan juga kapan kita harus tegas dengan figur otoritas supaya anak kita juga jangan kebablasan gitu. Kita mau yang terbaik buat mereka, bukan berarti apa yang mereka minta harus selalu dipenuhi, tapi kita tahu porsinya, kapan kita perlu untuk mendisiplin dengan tegas, kapan juga kita bersahabat dan bercanda dengan mereka, bangun hubungan. Baik, jadi kalau aku summary-kan ya, aku rangkumkan pada sepanjang lebih dari 30 menit ini, kita ngomongin tentang bagaimana menjadi orang tua yang kreatif membangun relasi dengan menciptakan aktivitas bersama dengan si anak, dengan membangun masa-masa pandemi ini sebagai momen-momen untuk memperbaiki relasi dengan si anak. Kemudian kita juga perlu menjadi orang tua yang edukatif dengan menerapkan batasan-batasan yang perlu kita terapkan sebagai orang tua yang memiliki otoritas, sehingga anak tidak kebablasan, misalnya tadi dalam penggunaan gadget begitu ya Bu ya. Kemudian P, proaktif dengan seperti apa, misalnya ketika kita tahu bahwa mungkin anak kita memiliki sifat yang lebih tertutup atau apa, kita lebih proaktif untuk membuka diri, untuk lebih menjemput bola, bertanya apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi minatnya. Kemudian objektif dalam melihat anak. Jika misalnya anak memiliki kebutuhan tertentu, ya kita mesti legowo, berjiwa besar untuk berusaha memahami kebutuhan atau minat si anak, supaya kayak tadi Ibu bilang, ada anak-anak yang memang introvert yang nggak maunya ngomong. Ya udah, kita harus objektif bahwa kita memahami anak kita memiliki karakter seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Desi buat waktunya berbagi cerita, tips-tips buat saya, juga buat para followers kita di Family First Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Desi juga sahabat keluarga yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya.